Kepada seluruh hadirin kami mohon perhatiannya, karena acara akan segera dimulai. Namun sebelum itu, demi kekusyukan dan kehikmatan acara, akan bijaksana kiranya apabila telepon seluler yang dibawa disenyapkan sejenak. Terima kasih. Sidang terbuka Senat Akademik Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dalam rangka Dies Natalis kelima Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dimulai. Tari penyambutan.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembacaan doa. Om Swastiastu. Om Om Aditya Garba Pawan Aditya Dewa Raja Tuam Aditya Tuam Gatirasi Aditya Caksurewa. Om Hyang Widiwase, Tuhan yang Maha Cemerlang, kami memujamu sebagai wujud putra Aditya, sebagai penerang dunia. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang benar, seperti jalannya matahari dan bulan. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran, menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Hyang Widiwase, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini Selasa 23 Maret 2021, kami berkumpul dan menundukkan kepala memanjatkan doa ke hadapan Hyang Widi dalam acara Dies Natalis kelima Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Semoga kami dianugerahi kecemerlangan pikiran, kebulatan tekad, kedisiplinan mental, sehingga dapat mencapai persamya purnakarya nugraha.
Om Hyang Widiwase, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan kami, dan bebaskan kami dari segala dosa, baik yang datang dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Santi, 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 Om. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan sloka. Nganjali. Om Swastiastu. Om Awiganamastu. Namo Sidam. Mano Badra Kartawiyantu Wiswata.
Semoga kami dapat mengikuti jalan kebajikan dan jalan kemakmuran seperti jalannya matahari dan bulan. Semoga kami dapat berteman, dapat bekerja sama, saling berbagi dan menerima, tanpa merusak satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang maha pemurah hati, penyayang, dan berpengetahuan. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Kepada yang kami hormati, Dr. Doktorandus Iputu Gede Parmejaya MPD, disilakan. Maka purwakan yang ngatur di tiang ngiring sarang sami ngatur orang panganjali umat. Om Swastiastu. Saudara kedua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Waka 1, Waka 2, Waka 3, para ketua jurusan, sekretaris jurusan, kemudian para kaprodi yang saya hormati. Mari kita ngaturang ngayu bahagia ya kadapan itu sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dewatara sana melingga hari kireng kewidangan Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja di Jalan Kresna ya. Doaning wit sangkaneng paswecan itu Presiden Rada Siraga iriki mapupul sarang saming jagi ngamiletin parikrama Dias Natalis Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja yang kelima. Sebelum sidang saya buka secara resmi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan makna mungkin dari Dias Natalis ini. Saya melihat bahwasanya Dias Natalis ini adalah merupakan perjalanan sejarah ya sejak berdirinya Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja pada tahun 2016. Banyak hal yang sudah kita alami ya, terutama dalam perjalanan Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja sejak berdiri sampai saat ini ya. Kalau kita lihat
bahwasanya umur Setah Negeri Empu Kuturan ini baru 5 tahun ya berjalan. Nah, namun seperti kita ketahui, saya berikan apresiasi ya sebagai orang tua terhadap saudara ketua Setah yang baru dengan pembantu-pembantunya, karena saya melihat perkembangan perjalanan Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja sejak berdiri sampai saat ini sudah luar biasa maju ya, dan bahkan dikenal di seluruh Bali, dan harapan kita dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Karena trik-trik daripada pemimpin-pemimpin yang baru, terutama ya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan ya. Namun yang penting perlu saya ingatkan bahwa untuk mencapai visi dan misi ya, terutama visi kita unggul, bermartabat, berkarakter Trikaya Parisuda, memang sangat mudah diucapkan, tetapi pada dasarnya kita akan susah untuk melaksanakannya. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat ya kepada seluruh sivitas akademika Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja, dari jajaran pimpinan sampai mungkin CS ya, karena kita keluarga besar. Oleh sebab itu mari kita kuatkan ya penyamubrayaan kita di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini, sehingga Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja terus bisa eksis di masyarakat ya, dan sekarang pun sudah banyak dikenal ya. Itu pengalaman saya ke desa-desa, ternyata sangat berbeda ya dengan pada waktu kita masih di IHD dulu ya, di Setah sekarang sudah banyak dikenal ya. Nah, oleh sebab itu maka dalam rangka Dies Natalis yang kelima Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini, saya berharap Setah akan semakin maju, akan semakin bergaung ya namanya ya di Kota Singaraja, khususnya di Kabupaten Buleleng pada umumnya, sehingga nanti masyarakat semakin berminat ya untuk menyekolahkan anak-anaknya di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini. Dengan mengaturkan Om Moikunam Mastu Namo Sidam, sidang Senat terbuka Setah Negeri Empu Kuturan pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja kepada yang terhormat Dr. Igede Suwindya SAG MA disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Titiang kawitin untuk pengastung kare. Aum Swastiastu, Aum Anubadrah Kartawiyantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ketua Senat yang saya hormati, yang saya muliakan dalam acara Dies Natalis Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja yang kelima, Bapak Waka 1, Bapak Dr. Madi Sedana, Bapak Waka 2, Ketua Jiwindia bersama Bapak Waka 3, Ketua Jiwika yang juga sangat kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Direktur, beserta jajaran di Rektorat, beserta juga Bapak Kabag, seluruh Kasubag yang sudah hadir,
Demikian juga Bapak dan Ibu seluruh hadirin, baik yang secara langsung maupun yang daring mengikuti kegiatan ini, yang sudah berkenan hadir, yang sudah ada di tempat ini, karena secara prinsip sesungguhnya kita yang membatasi kegiatan ini biar tidak melibatkan terlalu banyak orang secara langsung, tetapi ruhnya adalah kegiatan ini adalah kegiatan besar yang kita bisa akses, kita bisa ikuti dari manapun. Nah, karena situasi yang sedang melanda bangsa kita, yang juga terimbas pada Pulau Bali dan kampus kita, maka mari kita Bapak dan Ibu di tengah pandemi ini, tidak henti-hentinya kita ngatur ngayu bahagia, kita bersyukur kita masih bisa hadir di sini, kita beraktivitas dalam situasi yang baik, hangat, sehat, walafiat yang paling penting, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kebangsaan kita dengan baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tentu pertama saya ingin menyampaikan kenapa Dies ini dilaksanakan hari ini, tidak kemarin, dan kenapa hari ini tidak besok, yang sebenarnya karena hari ini juga sedang melaksanakan AL, program studi teologi. Nah, itulah dinamika yang sesungguhnya terjadi dari sejak saya hari Senin kemarin saya pamit ke Jakarta dan ke Medan bersama Pak Dirjen, dan sesungguhnya hari inilah Pak Dirjen akan ke Bali bertepatan dengan kegiatan Dies sederhana yang kita sudah rancang sebelumnya. Nah, tetapi mendadak malam-malam Pak Dirjen sehari sebelum hari Senin beliau mengatakan beliau harus hadir hari ini bersama Pak Menteri, jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, itulah Bapak dan Ibu, bahwa situasi-situasi kekinian kita, waktu-waktu yang memang sangat menentukan kita harus adaptif dan kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa dari hari kemarin kita sedang AL, termasuk sampai tadi pagi dan lagi sebentar jam 3 kalau tidak salah itu akan penyampaian hasil dan sekaligus penutupan. Di sela-sela itu semua, panitia beserta seluruh jajaran mempersiapkan semua ini. Tentu terima kasih dan penghargaan yang sangat mendalam saya sampaikan atas nama pribadi, atas nama lembaga kepada seluruh jajaran panitia dan kreator, tim konten maupun pendukung acara yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Nah, ingin saya menyampaikan juga satu hal, bahwa Dies itu tema kita Prasamya Purna Karya Nugraha yang kita jadikan tema di Dies kelima kita. Ingin saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk refleksi. Jadi sesungguhnya Dies itu bukan semata-mata ulang tahun yang rutinitasnya setiap tahun kita lakukan. Tapi lebih dalam daripada itu, bahwa kita melaksanakan Dies ini adalah refleksi atas proses-proses, atas progres-progres yang kita sudah lakukan dari sejak Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan ini diresmikan, yaitu tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, Bapak dan Ibu, atas proses yang tadi juga Pak Ketua Senat sudah sampaikan, yang tadi juga dalam doa juga sudah sampaikan, saya hanya ingin mengatakan it's all about collaboration. Saya hanya ingin mengatakan itu, it's all about collaboration. Jadi kita ke depan dulu maupun di saat sekarang ini, kita ini berbicara is talking about collaboration. Dan bahasanya Pak Dirjen sinergi, itulah bahasanya Pak Dirjen. Karena kalau saja saya yang ingin melaksanakan kegiatan ini tanpa mendapat dukungan dari para waka, tanpa mendapat dukungan dari tim teknis pelaksana pensupport acara, tanpa mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademik, maka tidak akan ada gunanya juga. Oleh karena itulah dari awal saya sampaikan bahwa lembaga ini punya visi yang harus selalu dikuatkan, visi kebersamaan itu. Tadi Pak Dr. Parmo sudah mengatakan selaku Ketua Senat, selaku pelaku sejarah, tentu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang sangat mendalam kepada pendahulu-pendahulu kita yang sudah menanamkan tonggak sejarah Setah Negeri Empu Kuturan
yang tetap akan berkembang sampai ke masa yang akan datang. Dari tonggak yang paling sederhana masih sekolah tinggi bahkan ke depan menjadi institut bahkan universitas di masa yang akan datang. Itu akan menjadi misi besar kita bersama-sama, kolaborasi kita bersama-sama. Oleh karena itu refleksi kita pada hari ini sesungguhnya juga menjadi perenungan mendalam bagi kita. Di tengah pandemi banyak kegiatan, ini akreditasi AL-nya itu mulai kemarin sampai hari ini. Tanggal 29, 30 juga ada AL. Bahkan sejak mulai Desember AL itu sudah dilakukan di program pasca sarjana. Setelah itu ada pariwisata kemudian dan seterusnya sampai sekarang dan yang akan datang. Target-target kita sangat jelas dan target-target kita sangat panjang ke depan. Nah sehingga apa? Di 2021 clear semua, di 2022, 2023 kita bisa maju ke akreditasi institusi, bisa kemudian di 2023 kita meningkatkan status menjadi institut Astungkara Ide Sangyang Widiwasa ngiyangin perjuangan Bapak Ibu kita semua, maka lembaga ini akan menjadi semakin kokoh, semakin diterima seperti kata Pak Pudu tadi, dan tentu akan semakin menjadi baik di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu, ketika kita menghadapi distancing, apa yang terjadi di masa lalu, bagaimanapun prosesnya sudah berjalan, ini pasti ada distancing. Tidak konteksnya hanya distancing dalam urusannya COVID, tetapi ada gap Bapak dan Ibu. Apa itu gapnya? Karena ide-ide besar kita ini sangat luar biasa, tetapi kemampuan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran di akademik, yang sudah memprepare, yang sudah mengerjakan, yang sudah mengeksekusi, dan mengevaluasi terus kegiatan-kegiatannya. Sehingga proses akreditasi bisa berjalan, proses pengembangan prodi bisa berjalan. Pak Waka 1 sebagai komandan tentu juga tidak akan bisa berjalan tanpa support dari Pak Waka 2, karena administrasi tata kelola akademik dan keuangan itu harus bersinergi. Nah oleh karena itu kegiatan hari ini juga bisa berjalan atas support dari jajaran keuangan. Demikian juga tanpa bisa lepas juga dari support PPK yang sekaligus Pak Waka 3 yang mendorong terus kegiatan-kegiatan ini sehingga bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu ingin kami laporkan juga kepada Senat yang kami sangat banggakan, sangat muliakan, bahwa saya tidak sendiri. Kami ini selalu berkolaborasi, kami selalu bersinergi untuk menyatukan gelombang-gelombang pikiran sehingga setiap hari Senin kami selalu update, kami selalu merefresh, kami selalu menyamakan persepsi meskipun visi kita jelas, target kita jelas mencapai tujuan generasi Setahun Pukuturan yang unggul bermartabat, yang berkarakter, berlandaskan Trikaya Parisuda. Kita refresh setiap hari Senin, ingatkan, dan di momen dies ini saya kembali mengingatkan Bapak dan Ibu dan kita semua, Sivitas Akademika, untuk kembali ayo kuatkan visi kebersamaan kita, kuatkan kolaborasi kita. Nah momen kita untuk berbenah, momen kita untuk menata, dan momen kita untuk menguatkan jati diri kita. Ingat Bapak dan Ibu, semboyan yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua Senat, mudah sekali diucapkan, berkarakter, berlandaskan Trikaya Parisuda. Di momen kita dies pada kesempatan hari ini, saya kembali meneguhkan tekad kita. Karena yang namanya visi itu adalah tekad Bapak Ibu, tekad saya, tekad seluruh sivitas yang ada di Empu Kuturan, dari mulai pimpinan sampai cleaning service tadi Pak Direktur, Pak Putu katakan. Itu adalah cermin bahwa kita harus bersinergi, harus saling berkolaborasi, harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah ke depan harapan kita akan bisa tumbuhkan lembaga ini, lembaga yang menjadi lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama yang melahirkan generasi-generasi yang menjadikan moralitas agama itu sebagai pengawal nilai. Itulah target ke depan kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Nah kemudian kalau tadi kita bertanya apa itu dies, refleksi. Sekarang di mana kita? Where we are standing right now. Di mana kita sekarang? Sudahkah kita hebat? Atau lemah sekalikah kita? Tentu tidak. Sudahkah kita hebat? Kita menuju kehebatan yang sempurna itu. Nah oleh karena itu pertanyaan itu harus kita jawab dengan melihat pertama bahwa peta kita kalau kita lihat secara mikro di Setahun Pukuturan,
Mungkin kita sudah berbenah dari tata kelola akademik, mulai dari tata kelola keuangan, tata administrasi dan sebagainya. Tapi kita luaskan sedikit peta kita di Kabupaten Buleleng. Ada kampus besar Undiksa, ada kampus-kampus yang lain yang negeri maupun yang swasta. Itulah partner kita untuk kita ajak saling berkolaborasi di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu ini kerja-kerja panjang kita. Pekerjaan besar bagi Pak Wakatiga yang sekaligus PPK untuk membangun jejaring-jejaring baru. Untuk membangun rintisan-rintisan kerjasama di dalam maupun di luar negeri. Demikian juga secara akademik Pak Waka 1. PR-nya masih besar mendampingi kita semua, mengawal agenda-agenda akademik kita bersama Pak Waka 2 di bidang keuangan untuk mensupport infrastruktur baik yang berhubungan dengan tata kelola administrasi akademik maupun keuangan di masa yang akan datang. Nah kemudian ada agenda-agenda kepemimpinan kita juga dalam agenda 4 tahun ke depan yang sudah saya janjikan, yang sudah saya ukur dan saya coba kalkulasikan dalam Renstra, Renov dan RIP 25 sampai 45 tahun ke depan. Bahwa itu jelas agenda kita. Untuk ke depan bersama Bapak Ibu kita bisa membangun lembaga ini menjadi lebih baik. Nah terakhir Bapak dan Ibu ingin kami sampaikan bagaimana kemudian kita ke depan. Saya atas nama pribadi, atas nama lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apresiasi Pak Dirjen sangat luar biasa kepada kampus kita. Beberapa kejadian yang menyebabkan kita harus berurusan dengan lembaga-lembaga Inspektorat Jenderal, Pak Dirjen atensi betul untuk menugaskan orang ke Setahun Pukuturan. Untuk apa? Untuk mengasistensi kita, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita, untuk kemudian memberikan progres bagaimana jalan terbaik yang harus kita hadapi. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sudah berbenah, sudah menata, sudah bersama-sama membangun, menjaga marwah lembaga kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah sehingga tahun 2021 ini atas Asung Kertowarenugraha Hadi Sang Hyang Widi kita sudah dianugerahkan satu kelanjutan pembangunan gedung tahap kedua tentang gedung perkuliahan kita. Demikian juga Tuhan Sang Hyang Widi sudah menganugerahkan melalui PUPR untuk pembangunan asrama lantai 4 yang akan kita bangun di belakang. Itulah progres-progres jangka pendek di 2021 yang kita sudah akan lakukan pengerjaannya di April tahun 2001 ini. Nah oleh karena itu kami tentu ke depan mohon support, mohon juga masukan. Lembaga ini tidak anti kritik, tetapi juga kami mohon masukan-masukan yang diberikan itu yang produktif, yang mampu memberikan jalan keluar untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Ibarat pepatah di rumah makan Padang. Kalau barangkali Bapak Ibu menemukan masalah-masalah, kendala-kendala, ketidaknyamanan, sampaikanlah kepada kami. Jangan dihumbar keluar. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang bagus, yang memang perlu untuk disampaikan kepada orang banyak, sampaikanlah secara luas, sampaikanlah secara berantai, getok tular, secara berhubungan di mana Bapak Ibu berada. Itu harapan kita ke depan. Mari kita adopsi terus, mari kita adaptasi terus perubahan-perubahan yang kita memang hadapi dan tidak mungkin kita hindari. Kita memang harus bersinergi dengan perubahan Bapak dan Ibu. Teknologi adalah peluang bagi kita. Tapi apabila kita tidak bisa menata penggunaan teknologi, teknologi adalah sumber kehancuran bagi kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mereview amanat Pak Menteri pada beberapa minggu yang lalu. Beliau selalu mengamanatkan how technology became humanity. Gitu. Jadi bagaimana teknologi itu bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Technology for humanity. Dalam bahasa saya selalu ucapkan di Universitas Gadjah Mada adalah how science and religion meet. Artinya bagaimana ilmu pengetahuan dan agama itu bertemu untuk memberikan inovasi-inovasi baru, untuk melahirkan ide-ide kreatif seperti yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Mari kita berbangga dengan karya-karya kita, mari kita support karya-karya kita ke depan untuk menjadi lebih baik. Mari kita jadikan Dies yang kelima ini sebagai momentum, sekali lagi sebagai momentum untuk kita berbenah, untuk kita mengingat jati diri kita bahwa kita lembaga agama yang sorotannya itu dari mana-mana. Jangankan kita benar saja disorot, apalagi kita salah Bapak Ibu. Karena itulah situasi nyentriknya sekolah agama. Saya sering katakan
isu-isu agama itulah isu yang sangat seksi. Karena ditarik kemanapun dia bisa, ke ekonomi, ke politik, ke sosial, ke budaya, apalagi ke ranah agama itu sendiri. Nah oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini untuk kita berbenah. Mari kita support kementerian untuk mewujudkan moderasi beragama, untuk mewujudkan literasi kita semakin baik tentang digital, tentang media digital di masa yang akan datang. Itu barangkali catatan-catatan penting kita Bapak dan Ibu. Saya bersama seluruh pimpinan, Pak Waka 1, Waka 2, Waka 3, Bapak Kabal, Kasubag, Bapak Direktur, Bapak Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Bapak Kaprodi, Sekretaris Prodi, seluruh jajaran, dosen senior, dosen muda, semuanya berkomitmen bagaimana lembaga ini menjadi lebih baik sebagai garda terdepan membangun moralitas bangsa untuk membangun generasi Hindu emas di 2045 yang akan datang. Itu barangkali catatan penting saya Bapak dan Ibu. Terakhir, tentu karena ini momennya dia, saya secara pribadi sekaligus mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tentu dalam proses berjalan ada barangkali pikir, kata, perbuatan kami, saya secara pribadi yang tidak berkenan, tentu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita semakin untuk bekerja, saling mengisi, saling bersinergi untuk membesarkan lembaga kita. Terakhir titiang sinap untuk mengaturkan para mesanti, Aum Santi 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 Aum. Suksema. Orasi ilmiah kepada yang kami hormati Dr. Putu Sanjaya SAG MPDH, disilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, demikian pula yang terhormat Ketua Senat Akademik Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang kami hormati pula Bapak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, para pejabat di lingkungan Staf Empu Kuturan Singaraja yang tiang hormati, serta hadirin dan undangan yang tiang muliakan. Terima kasih atas waktu untuk menyampaikan hal kecil dalam sebuah orasi ilmiah. Bapak Ketua, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang mungkin terlihat konyol. Saya sempat berdebat dengan beberapa teman, dan ujung-ujungnya salah satu teman mengatakan hidup hanya di dunia ini dan mati tidak akan bawa apa-apa. Secara agama atau sastra agama ini benar, karena itu tersurat bahwa yang menyertai kita di alam sana hanyalah karma. Tetapi dari perdebatan ini saya ada sedikit pemikiran. Ternyata ada pergeseran dari tujuan hidup kita yang sebelumnya hanya disuratkan moksardam jagat hita. Ternyata ini bisa kita pilih. Apa tujuan hidup kita di skala atau di dunia ini, di niskala. Termasuk juga mungkin sekarang berkembang menjadi tujuan hidup di dunia maya. Dalam kehidupan nyata, dalam intuisi saya, benar seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa kita memerlukan sebuah tujuan mewujudkan kehidupan yang santi dan jagat hita, damai dan sejahtera. Sementara di kehidupan niskala kita
menuju moksa. Nah, untuk mewujudkan kehidupan sekarang, tidak usah kita pikirkan bagaimana setelah kita tutup usia nanti, tetapi kita sekarang berada dalam kehidupan yang real bersama dengan teman-teman, kerabat, saudara, bahkan lebih luas masyarakat nasional ataupun internasional. Kita hidup berdampingan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Inilah yang menjadi dasar saya membuat atau menyampaikan orasi ini yang berjudul Niti Raja Sesana, ajaran kepemimpinan dalam agama, dalam sastra agama. Bapak Ketua dan hadirin yang saya muliakan, kenyamanan dan kedamaian hidup kita dalam masyarakat, saya yakin menjadi dambaan semua orang. Kita hidup di masyarakat, berinteraksi. Kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan itu adalah menjadi kebutuhan. Ini sudah dibuktikan oleh salah satu ahli yang menyebutkan teori kebutuhan, Abraham Maslow, bahwasanya kita membutuhkan keamanan, kita membutuhkan penghargaan, kita membutuhkan rasa aman dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang tertinggi. Nah, salah satu peran sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat yang tidak bisa kita abaikan untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan hidup kita adalah adanya peran seorang pemimpin yang yang piawai dalam menjalankan kepemimpinan. Secara pribadi mohon maaf Bapak Ketua, ini bukan sebuah kritikan, tetapi mari kita jadikan ini sebuah introspeksi dan refleksi perjalanan yang sudah kita lalui beberapa tahun ini. Dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang bukan lagi seorang pemimpin instan, yang bukan lagi pemimpin yang duduk karena pemilihan suara terbanyak atau surya siu, tetapi memang betul-betul seorang pemimpin yang terlahirkan, yang memiliki sebuah karisma, yang mungkin ini adalah sebuah barang langka dalam kehidupan sekarang. Tetapi kita tidak bisa menutup mata dan menghindari itu. Banyak kasus, banyak masalah yang terkait dengan pemimpin dan juga kepemimpinan. Ini tentu akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial kita, baik dalam lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, atau lebih luas lagi berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, salah satu rujukan dalam agama kita, salah satu referensi yang bisa kita jadikan sumber sastra, yaitu sebuah karya seni yang digubah oleh salah satu tokoh kerajaan di Bali pada waktu itu. Semoga saya tidak berdosa saya menyebutkan nama beliau yang disebut dengan Mantuk Ringrane gitu. Ampun yang tidak suruh. Cokordo Mantuk Ringrane. Niti Raja Sesana adalah sebuah karya luhur yang bersumber dari berbagai teks. Berbagai teks menjadi hipogram dalam Niti Raja Sesana. Salah satunya adalah Niti Sastra Sarasamosjaya dan masih banyak lagi. Karya sastra ini mengamanatkan kepada kita semua, tidak hanya kepada seorang pemimpin. Minimal ada 4 hal yang kita perlu implementasikan untuk memperoleh kedamaian dalam diri kita, dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama adalah widya atau pengetahuan. Yang kedua adalah tapa atau pengendalian diri. Yang ketiga adalah dana atau sedekah. Yang keempat adalah yadnya persembahan suci. Seorang pemimpin, termasuk memimpin diri kita, sudah sepatutnya memiliki widya, pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya sekedar teoritik, tetapi bagaimana seorang pemimpin dan kita juga tahu dengan siapa kita. Kita hidup dengan siapa, kita berbicara dengan siapa, di mana kita berbicara dan apa yang kita bicarakan. Ini adalah bentuk-bentuk kecil dari sebuah pengetahuan.
Lebih spesifik, seorang pemimpin harus tahu bawahannya, dari mana ia berasal, bagaimana karakternya, termasuk juga bagaimana cara kerjanya. Lebih luas lagi mungkin tentang pengetahuan keagamaan, pengetahuan tentang ketuhanan. Yang kedua adalah tapa, pengendalian diri. Apa yang tidak harus kita kendalikan di sini? Semuanya harus kita kendalikan. Berkarakter trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat. Tapa. Tapa bukan sekedar hanya duduk, bersila, memanaskan pantat kita, kemudian menutup mata kita hanya untuk membayangkan entah pikiran kita kemana. Bhagavad Gita menyebutkan kalau ada orang yang duduk bertapa memejamkan mata, sementara pikirannya pergi ke sana kemari, itu adalah orang yang munafik. Duduk dengan tenang, berbicara dengan santun dengan orang lain, menolong ketika ada teman yang susah atau ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ini juga implementasi tapa. Kita mengendalikan pikiran dan perbuatan kita mengarah menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah dana, sedekah, dana punya. Dana punya juga perlu diperhatikan kepada siapa kita berdana punya, pada saat bagaimana kita berdana punya, dan apa tujuan dana punya itu. Pemberian ada 3, pemberian itu yang tulus, yang pamer, atau yang bermaksud merendahkan. Satwika dana, rajasika dana, tamasika dana. Dan terakhir adalah yadnya, persembahan. Persembahan suci kepada para dewa dan juga para buta. Karena hidup kita tidak akan pernah bisa lepas dari dewa dan buta itu sendiri. Buta bukan hanya makhluk-makhluk halus, tetapi bumi ini, lembaga ini, alma mater ini adalah juga buta. Buta pertiwi kita. Di mana tempat kita lahir, di mana tempat kita hidup, di mana tempat kita bernafas. Pernahkah kita bertanya, seberapa besar budi yang diberikan oleh udara kepada kita? Udara tidak pernah menuntut kata ucapan terima kasih. Ia dengan ikhlas menyampaikannya kepada kita. Niti Raja Sasana mengamanatkan bahwa kita mesti hidup dalam keseimbangan. Keseimbangan dalam keempat hal ini. Tidak salah kalau kita dalam lembaga ini saling menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa melakukan sesuatu. Semua ingin menjadi bintang. Ini hal wajar. Tetapi jangan lupa, kita hidup di bumi. Chanakya Niti Sastra menegaskan, begitu banyak bintang, ribuan bintang pun bersinar di langit, tidak akan mampu menerangi bumi. Tapi bumi akan begitu terlihat terang benderang dengan hanya 1 bulan purnama saja. Lebih dekatlah dengan bumi, lebih dekat kita dengan alma mater ini. Sebagai bentuk kita mampu memimpin diri kita. Jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri kita, ini perlu kita gali dan kita implementasikan. Diperkuat dengan widya, tapa, dana, dan yadnya itu. Jadi dengan merujuk pada Niti Raja Sasana, mengimplementasikan ajaran kepemimpinan yang terdapat di dalamnya, keseimbangan, sinergitas, keteraturan, kedamaian, kesejahteraan akan kita bisa raih sehingga kita menjadi umat yang lebih bermartabat dan juga unggul dari segi spiritual. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Penyerahan buku. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dan Bapak Ketua Jurusan Brahma Widya untuk menuju ke atas panggung.
Om Swastiastu. Mohon izin Bapak Ketua dan jajarannya bahwa hari ini kami dari jurusan Brahma Widya, terutamanya para dosen, menyerahkan secara simbolik beberapa usaha dari para dosen di jurusan Brahma Widya mengumpulkan beberapa tulisan-tulisan yang sudah tentu merupakan usaha kami dari dosen Brahma Widya untuk tujuan membiasakan berpikir secara akademik, membuat artikel, tulisan karya ilmiah yang sudah tentu akan bermanfaat untuk para dosen khususnya di jurusan Brahma Widya. Dan inilah bentuk simpatisan kami jurusan Brahma Widya kepada lembaga yang nanti kami akan mencari waktu untuk membedah isi buku ini, sekaligus di sana setelah kami bedah buku baru kami akan hasilnya dan kami berikan beberapa buku untuk disimpan di perpustakaan Setelah Empu Kuturan Negeri Singaraja. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada kesempatan yang berbahagia ini, buku yang berjudul Hindu Nusantara diserahkan oleh Bapak Ketua Jurusan Brahma Widya kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak dan Ibu, atas nama lembaga kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Mangku selaku Ketua Jurusan yang sudah memberikan dorongan kepada tim yang ada di prodi di jurusan untuk berkarya. Mudah-mudahan nanti buku-buku maupun tulisan-tulisan yang lain akan menyusul, termasuk kalau boleh saya mohon, tadi saya berdiskusi dengan Pak Wakadua, agenda-agenda besar kita karena masih banyak, mohon nanti buku-buku yang sudah ber-ISBN diusulkan menjadi buku-buku berhaki. Itu ke depan kita akan support dari lembaga. Terima kasih. Ketua 1, 2, dan 3, Ketua Senat, Ketua Panitia, serta para perwakilan pegawai Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja untuk menuju ke atas panggung. Kepada seluruh ketua jurusan di lingkungan staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, kami mohonkan juga untuk menuju ke atas panggung. Selain itu, kami
Persilakan juga kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Negeri Singaraja untuk menuju ke atas panggung. Dan pegawai di lingkungan staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk kesempatan pertama, penyerahan tumpeng oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Kuturan Singaraja akan diberikan kepada Bapak Ketua Senat Staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk kesempatan yang kedua akan diberikan kepada Bapak Wakil Ketua 1 Staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk kesempatan yang kedua akan diberikan kepada Bapak Wakil Ketua 2 Staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk kesempatan yang keempat akan diberikan kepada Bapak Ketua Wakil Ketua 3 Staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk kesempatan yang selanjutnya akan diberikan kepada seluruh ketua jurusan di lingkungan staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja. Untuk yang terakhir akan diberikan kepada para perwakilan dari pegawai staf Negeri Empu-Kuturan Singaraja.
menyanyikan himne dan mars Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kita, siap mengabdi demi pendidikan, mencerdaskan bangsa. Sanegeri Empu Kuturan, mengabdi untuk nusa bangsa. Dharma agama dan dharma negara, tekad luhur kita bersama. Dengan semangat Pancasila sebagai dasar, akan menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan Trikaya Paris sudah kita tingkatkan karakter bangsa. Dengan Trikaya Paris sudah kita tingkatkan karakter bangsa. Negeri Empu Kuturan, lembaga pendidikan kita, siap mengabdi demi pendidikan, mencerdaskan bangsa. Negeri Empu Kuturan, mengabdi untuk nusa bangsa. Dharma agama dan dharma negara, tekad luhur kita bersama. Dengan semangat Pancasila sebagai dasar, akan menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan Trikaya Paris sudah kita tingkatkan karakter bangsa. Dengan Trikaya Paris sudah kita tingkatkan karakter bangsa. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Kepada yang kami hormati, Dr. Andos Iputu Gede Parmajaya MPD, disilakan. Mohon perhatian sebelum sidang saya tutup, mari kita mengaturkan ngamiyo bagio ya. Karena atas asung waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa, acara Dies Natalis pada hari ini bisa berjalan dengan sempurna tanpa kurang suatu apapun. Mari kita haturkan ya kepada Om Siwa Buddha Sampurna Yanama, Om Siwa Durga Sampurna Yanama, Ang Ong Mang Nama. Sidang senat terbuka dalam rangka Dies Natalis kelima Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah sidang terbuka Senat Akademik Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan akhir kata kami haturkan Parama Santi.
Om Santi 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 Om.